Saya mulai dengan pertanyaan ini. Menurut saudara, orang yang paling susah, yang paling celaka, yang paling malang itu orang apa? Saya bilang orang malang, kasih dulu. Ayo. Orang yang paling susah, yang paling celaka, yang paling malang itu orang apa? Orang yang tidak percaya Yesus. Orang yang nggak percaya Yesus rohani. Ngomong saja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada yang jawab daripada diem semua. Kayak kacang hijau meneng kabeh. Ayo, orang apa yang paling susah, paling malang, paling celaka? Bukan orang miskin. Putus asa bukan. Bukan orang miskin. Maaf loh, saya mau tanya jujur. Menurut saudara, orang kaya atau orang miskin yang lebih bahagia hidupnya? Miskin. Jawab ayo, orang miskin atau orang kaya yang paling susah hidupnya? Orang kaya. Orang kaya. Kenapa orang miskin? Orang kaya yang paling susah. Contoh, orang kaya atau orang miskin yang takut miskin? Berjawaban cepat rakyat tidak. Orang kaya atau orang miskin yang takut miskin? Miskin takut miskin takut. Justru orang kaya itu paling susah karena bisa miskin. Itu ditakuti orang kaya. Orang kaya itu takut miskinnya itu hanya karena gengsinya. Nanti orang ngomong apa? Sudah terbiasa naik mobil merek BMW, Mercy semuanya. Tapi karena keadaan berubah, ganti naik Avanza. Itu buat orang kaya itu penderitaan. Maka itu orang kaya itu paling capek karena mempertahankan posisi kekayaannya. Lihat atau tidak? Makanya jangan pingin kaya, susah hidup itu malah. Nah, betul? Ingat Tuhan Yesus ngomong, siapa yang lebih gampang masuk neraka dan susah masuk surga? Lumpis. Tidak serius. Maka itu saya kembali bertanya, siapa itu orang yang malang, orang yang celaka, orang yang menderita? Itu orang yang bagaimana? Umum saja. Makawat nih. Ya wis tak jawab dewi. Orang yang paling celaka, orang yang paling malang, orang yang nggak tahu tujuan hidupnya untuk apa. Renungkan ya. Maaf ya, saya kasih contoh. Pernah lihat ganjal pintu? Ganjal pintu. Karena tahu modelnya macam-macam. Kalau manusia hidup dan tidak tahu tujuan hidupnya, ganjal pintu masih lebih berharga sebab dia tahu tujuan hidupnya untuk apa. Oh enggak, Itu mengganjal. Kita enggak ganjal pintu. Tusuk gigi, saya kasih tahu. Itu jauh lebih berharga daripada manusia hidup yang enggak tahu tujuan. Ayo, kalau saya mendengar kata tusuk gigi, ada harganya enggak sih? Loh, saya ada harganya enggak? Enggak ada. Apa nilai tusuk gigi? Ayo tak tanya itu ada harganya. Mau dikasih kado ulang tahun tusuk gigi? Lu aja makan. Betul? Tapi saya tanya, ini kadung silirit dan gak ono barang itu. Lu cepetan jawab. Bagaimana kalau lagi ada makanan nyangkut di celah-celah gigi dan kita gak ketemu tusuk gigi? Cari sapu. Iya, betul loh. Lu ngerti atau tidak? Jadi tusuk gigi saja tahu tujuannya untuk apa dia dibuat. Ganjal pintu lagi sekali tahu tujuannya apa untuk dibuat. Ulek-ulek, cuek. Ngerti? Tahu nggak mereka untuk apa? Lu saya tanya cepat. Tahu. Saya bersyukur di sini saya lihat banyak anak-anak remaja, anak muda. Ingat ya, satu-satunya kecelakaan di hidupmu
kalau kalian nggak tahu tujuan hidup untuk apa, dilahirkan untuk apa, itu paling celaka. Kristo, kamu belakangnya mama sih, yang badan besar di delik loh. Ya ambil itu kursinya. Setuju saya ngomong ini? Lu saya cepatan tanya. Jawab, tuh betul. Orang yang paling celaka dalam hidupnya kalau dia nggak tahu tujuannya untuk apa hidup itu. Saya beri contoh lagi. Suatu pagi saudara jogging atau lari pagi mau sehat, tuh ketemu teman baik saudara. Tapi lihat wajahnya itu murung, matanya kosong, jalannya nggak seri apa nggak ada kehidupan. Wajar nggak saudara tanya, mau kemana kamu? Loh, wajar nggak? Cepetan jawab. Wajar tanya, jangan didiamkan loh. Kalau saudara lagi jogging senang-senang, lalu kelihatan temanmu atau lihat seseorang yang pandangannya kosong, cepat berhenti sebentar, tolongi orang ini, bisa-bisa bunuh diri loh dia, betul nggak? Tiba-tiba dia jawab, saudara tanya mau kemana? Nggak tahu. Kira-kira orang ini sedang apa? Stres. Karena nggak tahu dia jalan pagi itu mau kemana, nggak ada tujuan. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang fakta hidup ini untuk apa. Maaf, kalau saya ngomong lagi apa itu? Oh, papi itu. Waktu dengar kok jangan belonjok. Cukup nggak? Suaranya. Enggak apa-apa. Nggak usah malu, sebelum juga ada kok. Guys, ayo yang di Zoom. Saya pakai mikrofon ini. Oke, saya lanjutkan ya. Ini penting. Maaf. Antara orang, aduh kok saya ngomong ini jangan yang marah ya. Tapi ini fakta. Antara orang, kalau dibandingkan dengan sapi, babi, maaf, jangan tersinggung. Sapi, babi, maka kenyang, hidup, lapar, makan lagi, kenyang, tidur lagi, maaf. Orang yang mati, orang yang tidak tahu tujuan hidup dan tidak pernah nggak mau tahu tujuan hidup, tetap makan nggak? Lu jawab, tetap makan nggak? Makan. Nah, maaf. Kalau orang hidup nggak tahu tujuannya, pasti perlu makan nggak? Habis makan, makasih kok. Habis makan kenyang. Terus apa? Kalau nggak ada tujuan hidup, turu, tidur lagi. Habis nggak tahu mau apa. Setelah habis makan kenyang, tidur lagi. Tidur lagi lama, lapar lagi. Toilet. Terus. Dengar. Nah, kalau dibandingkan antara orang dengan yang keempat, mana yang masih lebih berharga? Maaf, jangan tersinggung semua. Jawaban mana yang masih lebih berharga? Mana yang masih lebih berharga? Saya tanya, ini tersinggung semua itu. Enggak jawab, cepetan. Ayo anak-anak muda, mana lebih berharga? Sapi. Dijual dapat duit. Lah kon mangan terus didol sapa sing toko. Loh, betul jawab ini dan harus mikir anak muda awas kamu. Pagi bangun, makan, main game, ngantuk, tidur, lama tidurnya, lapar, bangun, makan lagi, main game lagi.
Maaf loh, saya berkata jahat, lebih baik mati kamu daripada hidup merusoi. Setuju saya ngomong ini? Dengar baik-baik. Gereja tidak mengajarkan hal-hal seperti ini. Rata-rata khotbah pendeta hanya mintain duit jemaat, tapi tidak diajari bagaimana jemaat bisa hidup berguna. Catat. Ayo, sudah mau habis bulan September. Cepat gak? Rasanya Natal kan masih ingat tuh makan opo, acara apa. Loh betul, sudah di September. Wih, cepat sekali. Nah, waktu yang secepat ini, lalu saudara tidak pernah memperhatikan apa tujuanmu. Maaf kalau saya pakai istilah ilustrasi tadi. Sama ketika si kaki 4 dipelihara oleh manusia dengan tujuan. Memang mereka suruh makan tidur, karena yang punya tujuan, betul? Untuk cari duit lewat mereka. Saya tanya, Tuhan memelihara kita enggak sampai kita bisa seperti ini? Jawab, Tuhan memelihara kita enggak? Nah, maka itu kalau Tuhan memelihara kita, Dia hidupi kita, Dia beri kita kesehatan sampai seumur ini, lalu cuma makan tidur dan tidak menghasilkan apa-apa. Kira-kira kalau kita jadi Tuhan sedih nggak? Lihat yang dipelihara kayak begini. Lu jawab? Sedih. Karena nggak menghasilkan apa-apa. Tuhan mau kita ada perubahan mulai hari ini. Katakan. Jangan terus hidup cuma gelimbang-gelimbung kalau entung. Tahu dong? Apa bahasa Indonesia? Kepompong, sampai lupa. Kepompong. Nggak ada hasilnya. Awas. Ayo kita baca Efesus 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10. Kita harus tahu tujuan hidup kita itu apa. Tuhan pelihara kita sampai seperti ini untuk apa? Udah? 1, 2, 3. Belum dimulai. Jangan saya minta ayo baca. Ulang. 1, 2, 3. Karena kita buatlah diciptakan dalam Kristus. Stop dulu ya. Karena kita ini buatan surga. Nah, untuk mempermudah, saya pakai istilah pabrik. Kita ini made in surga. Loh, amin, kamu tuh bukan made in Sidoarjo atau Tanggulangin. Kita ini made in mana? Surga. Betul? Nah, saya tanya begini. Apa yang muncul di logika kita kalau mendengar made in Germany, made in Japan, made in Korea, ya, made in Bekasi atau mana gitu. Itu kalau kita mendengar kata-kata itu langsung mikir apa? Kualitas. Kuat. Betul? Nah, hari ini Tuhan memberitahu kita ini made in surga. Harusnya bagaimana? Kualitas. Excellent kualitas. Sing gri-grian. Tahu istilah itu? Anak muda sudah banyak yang lupa itu istilah Surabaya, gri-grian. Yang nggak tahu itu ringkih, badannya ringkih, panas, ngeluh, udan, pilek. Kapan sehatnya? Ngerti? Nah itu gri-grian itu kayak begitu. Jadi nggak pernah kelihatan sehat. Panas pakai jaket, hujan pakai jaket, sing delok-melok kepanasan. Kapan sehatnya? Katanya made in surga. Yang harusnya kualitasnya bagaimana? Maju lagi yuk, supaya yang datang telat bisa maju lagi, Bapak jangan di pintu pokoknya. Ngerti? Nah, ayo kita jujur. Karena kamu ini buatan Tuhan.
yakin kalau buatan surga komponen-komponennya pasti kuat-kuat. Yakin. Harus. Semua pabrik pakai molding. Tahu kata molding? Cetakan itu. Ya, orang buat kue aja pakai cetakan. Karena mungkin ada orang buat kue atau neno di mosono oven tuh beredar kemana-mana. Jadi apa itu roti ini? Harus ada cetakannya enggak? Ya. Nah, baca ayat tadi, cetakan kita itu siapa? Baca ayat itu. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Jujur. Jadi seharusnya model kita setelah dicetak di pabrik surga itu model apa? Yesus. Lu baca udah mau baca. Jadi cetakan kita siapa? Tuhan Yesus. Maka hasilnya harus seperti. Nah sekarang tanya, lah kamu modelnya siapa? Ngerti gak pertanyaannya? Oh saudara, bagaimana dengan model ini? Nah ini loh. Semua made in surga harus menunjukkan, menampakkan pribadi Kristus. Luka amin. Amin. Harus. Saudara, mungkin kita sambil bergurau, tapi ini penting. Jujur. Kira-kira kalau orang lihat saudara dan lihat saya, menurut Efesus 2:10, seharusnya mereka menemukan siapa di hidup kita? Kristus. Wajah Kristus, karakter Yesus. Karena cetakannya Tuhan Yesus Kristus. Oke. Kalimat ketiga, setelah dicetak dalam Kristus Yesus, terus untuk Melakukan melakukan pekerjaan baik. nah stop dulu. Ini loh tujuannya. Untuk melakukan. Nah terjemahnya kurang tepat. Bukan pekerjaan baik. Kalau cuma pekerjaan baik namanya aksi sosial. Bukan. Kristus bacakan TSI-nya. Filipus ada nggak di situ TSI-nya? belum sebentar, Ya, yang kuat Kristus atau pakai mic? masih loading. Oh masih loading. Ya, ada terjemahan sederhana Indonesia. Keselamatan kita adalah hasil karya Tuhan sendiri. Ya, Kita yang bersatu dengan Kristus Yesus secara rohani diciptakan kembali menjadi manusia baru. terus Dengan begitu kita dimampukan untuk melakukan hal-hal baik yang sudah Tuhan rencanakan sejak semula untuk kita lakukan. katakan amin. 3 kalimat ini penting. 1, kita ini made in surga. 2, moldingnya siapa tadi? Saya lupa. Siapa? Tuhan Yesus. Yang ketiga, ditentukan untuk melakukan sesuatu yang baik. Ini kau dewean. Terus, maju lagi. Ini mamanya suku. Ada di Kristen. Anaknya Cik Mei ini pernah kena pilih sama-sama. Nah, saya lanjutkan. Coba ya, ini pertanyaan penting saudara. Ini pertanyaan penting. Adakah pabrik apa saja menciptakan sesuatu itu nggak punya tujuan? Pokoknya buat nggak? Pokoknya buat. Ada nggak? Nggak ada. Sekaya-kayanya orang kaya dan punya pabrik, lalu memproduksi apa saja, ditanya, lu ini kamu barang ciptakan untuk apa? Sumber suka sampai belum. Lo ada nggak menciptakan barang tapi nggak tahu untuk apa? Nggak mungkin. Bayangkan kalau semua buatan manusia itu selalu punya tujuan. Bahkan sebelum barang-barang itu diproduksi, dibuat di pabrik, sudah punya tujuan nggak sebelum barang itu jadi? Ya. Lu cepat mikir. Ya. Iya, kalau nggak lalu untuk apa? Hari ini kita harus sadar, izinkan saya ngomong ini, maaf ya Tuhan ampuni kami para pengkhotbah. Hanya khotbah berkat, sukses, berhasil.
sembuh, kalau sakit cuma itu maaf. Terus kita ini mau dijadikan apa? Tujuan hidup ini untuk apa? Ella, kenapa Ella cucu saya ini? Ayo kita mikir. Saya ulangi lagi. Jadi semua barang, termasuk karpet ini, termasuk karpet. Apa saja barang. Coba saudara lihat yang nyendal di badanmu, baju, kacamata, jam tangan, pulpen, kaos kaki, semuanya. Ada tujuan nggak waktu mereka dibuat? Ada. Nah, ini yang perlu kita tanyakan. Apalagi kalau Tuhan buat kita, Tuhan yang membuat kita, menciptakan kita, percaya pasti punya tujuan. Amin. Nggak mungkin. Gini istilahnya, ini istilah suami. Kan kita dibuat dari lempung, bukan? Tidak percaya lempung, tahu tanah liat dari lempung. Jadi nggak gini. Satu hari Tuhan jalan-jalan, kelihatan segundukan lempung. Tak duduk situ, dia bunter-bunter buat kepala, dibuat perut, dibuat semuanya. Terus dilempar, nah kamu ke Jawa sana, makan. Begitu cara Tuhan buat, pasti punya tujuan. Maka itu ingat kalimat pertama tadi, kalau saudara sudah dihidupkan, dilahirkan oleh Tuhan ke dunia ini, entah lewat siapa saja, itu nggak penting. Jauh lagi, nggak penting. Maaf saudara. Karena dunia makin jahat. Nggak penting. Tadi dalam perjalanan saya dijemput Pak Pendeta Ilya bersama istri, bersama Mas Eko. Nah, tahu saya dapat WA. Anak ini saya temukan kira-kira tahun berapa ya lupa, di Kendari. Nah, anak ini gak punya KTP, gak punya akta lahir, bahkan dia pun gak tahu siapa papa mama kandungnya, itu gak tahu. Saya bawa ke Papua, menikah, punya anak, saya punya cucu dari dia. Nah, ternyata berapa hari ini karena hidupnya itu rajin, bagus. Nah, Pemda Papua Tengah perlu tenaga, perlu PNS, pegawai, dites, dia diterima. Nah, masalahnya sekarang, kamu ini anaknya siapa? Nah, waktu itu, waktu pendaftaran pernikahan, itu pakai nama kami. Tapi kan gak ada akte lahir. Akhirnya tadi saya bilang di perjalanan, dia udah bilang terus terang, memang anak ini nggak tahu siapa orang tuanya. Kamu ngomong, nggak usah takut. Kamu sendiri gimana? Nah, coba kayak begitu. Manusia itu, nah maksud saya begini. Sudahlah, nggak usah dipersoalkan. Kalau orang tuamu membuang kamu, katakan amin. Nggak usah dipersoalkan. Ya sudah, ampuni mereka. Yang penting kamu sudah lahir ke bumi. Nah, bersamaan dengan itu, terus ada WhatsApp masuk dengan foto-foto dosen S2 di perguruan tinggi kami di Nabire, namanya Osman Arfan. Waduh, dia cerita, Pak, luar biasa. Saya merasa berharga, merasa berguna selama di Nabire ini. Dia tunjukkan foto-fotonya. Loh, kok bisa nyambung? Nah, anak ini pun sampai hari ini nggak tahu siapa orang tuanya. Saya dapat dia dari salah satu panti asuhan di Makassar. Nah, saya tanya, mereka pun nggak tahu anaknya siapa, sebab pada suatu pagi pengurus panti ini buka pintu pagar, bayi ini dalam kardus, tidak ada tulisan selembar pun ini anaknya siapa, dari mana. Nah, saya muliakan dia S1 lulus, anaknya hebat sekali. Lalu saya tawarkan karena saya lihat potensinya, kamu S2 nggak boleh. S2 juga baru lulus September yang lalu, Agustus yang lalu. Balik lagi ke Nabire jadi dosen. Nah, tadi dia kirim foto-foto, bilang Pak luar biasa.
Dia bilang, terima kasih Papa nemukan saya, sehingga saya bisa berguna seperti ini. Nah, terus saya ngomong ke anak yang sedang bingung ini, gimana ini statusnya. Kira-kira ngerti dua contoh ini? Dua anak yang gak tahu siapa orang tuanya, tapi bisa luar biasa. Karena mereka tahu tujuan hidupnya untuk apa. Maka itu kalau ada di antara kita yang mendengar baik yang online maupun yang di sini, sampai hari ini saudara pun gak tahu siapa papa mamamu, gak usah pusing, ampuni mereka. Yang penting kamu sudah hidup di dunia, dan Tuhan pasti punya tujuan. Ini tuh enak datang, maju lagi yuk, maju lagi. Ya. Bapak Bang sehat? Puji Tuhan. Ayo, perlu kursi? Nggak ada kursi lagi nggak, Mel? Nggak ada ya? Nggak ada. Bisa duduk di bawah. Kalau nggak di tangga situ. Ayo wis, ya, terima kasih. Angelan tadi, Cirat cari tempatnya. Enggak ya. Oke, geser-geser dulu. Ya, saya lanjutkan ya saudara. Jadi lagi sekali kalau ada di antara saudara yang sampai hari ini nggak tahu siapa papa mamamu, jangan panik. Yang penting kita hidup. Amin. Yang penting kita tahu tujuan hidup kita itu untuk apa. Begitu, jangan salahkan orang tua kita, ampuni mereka. Nggak usah sibuk masalah itu. Maaf belum saya ngomong. Pernah tahu ada papa mama lengkap pun ada yang disakiti loh anaknya. Jawab iya atau tidak? Ya ada. Maka itu sudah nggak usah mempersoalkan tentang mereka. Lihat hidup kita saat ini, apa yang Tuhan kita dapat kesempatan untuk itu. Lanjut ya. Saya ulangi lagi. 3 kalimat pertama yang baru datang, kita ada di Efesus 2:10. Kita ini buatan Tuhan, made in surga, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi cetakan hidup kita itu Tuhan Yesus, berarti kita harus mewakili Tuhan Yesus. Yang ketiga, ditetapkan, ditentukan, diberi tugas untuk melakukan suatu pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik itu sudah ditetapkan Tuhan sejak sebelumnya. Kata yang betul, sejak kita belum lahir, masih dalam kandungan. Sama seperti orang punya pabrik. Pabrik apa saja. Mereka yang buat sesuatu, termasuk lihat itu, di meja itu ada donat, ada apalagi baru, mana Biko nggak tahu. Nah, saya mau tanya, donat Biko itu ketika yang buat belum beli bahan-bahannya, yang buat sudah punya tujuan nggak? Dia mau buat berapa, rasa apa? Nah, jadi kalimat ditetapkan, ditentukan untuk berbuat baik yang sebelumnya sudah ditetapkan, itu artinya waktu kita masih dalam kandungan. Jadi waktu kita masih dalam kandungan, papa itu sudah punya tujuan. Kamu harus begini, kamu harus begitu, nanti begitu. Pokoknya gak ada seorang pun yang lahir karena Tuhan iseng dan nganggur. Setuju? Semua punya tujuan sebelumnya. Ya kayak orang buat mobil, buat kursi. Jadi kursi itu belum ada barangnya, tapi sudah ada tujuan di otak yang buat. Lihat atau tidak? Sudah. Semua kita. Ini loh saudara. Woi anak-anak muda, kalau kamu tahu tujuan hidupmu, kamu gak akan jadi pemalas. Kamu gak akan jadi pengangguran, karena punya tujuan. Setuju sampai di sini? Sekarang saya buktikan. Jadi semua benda, semua barang, termasuk makanan yang dibuat oleh orang, itu tidak pernah berguna untuk dia sendiri. Amin. Setuju? Makanan
kue. Bermanfaat nggak untuk kuenya sendiri, untuk dia sendiri? Enggak. Dia akan jadi kue yang bermanfaat kalau bongklok. Kalau kita makan, dia punya tujuan. Nggak mungkin waktu kue itu kita makan copot topora itu. Betul? Jangan digigit aku loh. Terus gimana kalau nggak digigit? Kamu diciptakan untuk digigit. Selain gigit terus dikecapi. Betul? Lihat atau tidak? Semua benda, barang apa saja yang dibuat oleh manusia tidak pernah berguna untuk dia sendiri. Sepatu, saya kasih contoh. Apa yang terjadi kalau sepatu itu nggak mau jadi sepatu, nggak mau dipakai? Tiap kali kita mau kaki dia melayu. Dia bakal jadi apa? Ayo, barang yang dibuat tapi nggak mau dipakai seperti fungsi tujuan pembuatnya, dia jadi apa? Suka tahu. Jadi sampah, jadi rongsokan, nggak ada gunanya. Betul tidak, saudara? Maaf loh saya ngomong ini. Begitulah hidup yang nggak ada tujuannya, rongsokan. Ngeri loh itu. Makanya ayo, apa tujuan hidup ini? Kita bersyukur kepada Tuhan, Dia memberi kita tujuan. Lanjut. Secacat-cacatnya orang lahir cacat, tetap bisa berguna? Bisa. Jawab, saya ulang ya. Secacat-cacatnya orang lahir cacat. Bukan Tuhan, Tuhan gak pernah buat orang cacat. Itu karena manusia yang salah, dia orang tuanya. Pernah lihat, pernah tahu ada orang-orang cacat, tangan gak lengkap, kaki gak lengkap, mata buta, tapi bisa berguna untuk orang lain? Jawab, pernah tahu atau tidak? Nah, artinya kita yang utuh dan lengkap ini itu cuma kayak babi sapi mangan, tidur, kenyang, lapar, makan lagi terus begitu saja. Apa nggak malu sama yang cacat-cacat itu? Betul? Kenapa Kristo? Kenapa? Kasih tahu mama. Barusan dikasih Yudi foto orang sekumpulan orang buta selfie. Begitu. Jadi yang satu ke sana, satu ke sana. Itulah. Jangan marah pada orang buta senang selfie, nggak apa-apa. Iya, karena mereka menikmati juga. Mulai sekarang, kalau ada di antara saudara sampai umur sekian, maaf, umur sekian itu terserah mau umur berapa, tapi nggak pernah tahu tujuan hidup untuk apa. Pagi bangun, lapar makan, kenyang tidur lagi. Sedih loh lihat hidup kayak begitu. Betul nggak? Sedih sekali. Sudah ditetapkan Tuhan sejak sebelumnya. Kalimat berikut ayat 10 masih belum selesai. Supaya apa? Supaya itu apa ya? Ulang baca di depan lah. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Nah, kalimat terakhir ini penting. Coba. Ia mau. Nah, ia mau. Siapa ia di sini? Tuhan. Tuhan yang buat kita. Dia mau apa? Supaya kita hidup di dalamnya. Di dalamnya. Nyanya itu apa? Dalam rencana kekal itu. Nah, kalimat ini saya mau uraikan. Kembali tusuk gigi tadi, apa jadinya kalau tusuk gigi nggak mau berfungsi sebagai tusuk gigi? Nggak kepakai. Betul nggak? Nggak kepakai. Buang saja. Saudara beli motor misalnya, tiap kali mau dipakai dia lari duluan. Nggak mau pakai. Aku maunya sendirian. Bawa apa motor itu? Buang. Terus, saudara beli kursi. Tiap kali diduduki sama, aduh, apa?
Siapa no kursi kayak begitu? Buang aja, nggak ada gunanya. Sadar. Walaupun itu Sabtu libur, Minggu juga libur, tetap harus tahu aku hidup libur ini untuk apa. Amin. Harus tahu. Jangan liburan santai, mobil 3 jam. Maaf loh, saya kalau ngomong ya begini, gambar alis 4 jam. Aduh, teman-teman cantik pukul 2 jam. Maaf. Ada orang kayak begitu? Ada. Ngurus wajah yang cuma sekian sentimeter persegi. Jangan sampai ada wajah 1 meter persegi begini. Cuma ngurus wajah yang cuma sekotak gini. Kok 6 jam? Loh, ngerti nggak contoh-contoh ini? Terus kapan hidup saudara berarti buat yang lain? Setuju saya ngomong ini? Nah, Tuhan itu memerlukan kita untuk menjadi tangannya, menjadi kakinya, menjadi matanya. Siapa pernah dengar khotbah dari kitab Sakaria pasal Pirai? Kita ini biji matanya. Pernah dengar ya? Sakaria berapa? Pirai 2, 4 atau Pirai? Kita ini biji mata Tuhan. Banyak khotbah yang ayat itu hanya untuk terima kasih Tuhan, kalau kami biji matamu, berarti Tuhan melindungi kami, menjagai kami. Betul? Nggak salah. Tapi ada satu bagian yang hampir tidak pernah dikhotbahkan. Ya, berapa Sakaria berapa? Oh betul, Sakaria 2 ayat 8. Yang belum tahu silakan baca. Kita ini biji matanya karena kita disayang oleh Dia. Nah, yang selama ini mendengar khotbah Sakaria 2 ayat 8 hanya untuk terima kasih Tuhan, Engkau jagai aku. Aduh Tuhan, betapa berharganya aku karena aku jadi biji matamu. Kalau cuma sampai di situ, kita jahat. Tahu nggak arti kita ini biji mata Tuhan? Maaf ya, saya kalau ngomong apa adanya. Jadi kalau Tuhan nggak punya kita, Tuhan picat. Amin. Betul? Kalau Tuhan nggak punya biji mata, berarti Dia buta. Nah, kalau kita biji matanya, dengar, pernah nggak kita menyadari fungsi biji mata? Berarti Tuhan melihat dunia lewat siapa? Jawab. Pernah nggak kalau kita menjadi biji mata Tuhan dan kita melihat dunia seperti Tuhan harusnya melihat? Ayo kita sadar. Jadi kita jadi biji matanya, itu artinya Tuhan butuh kita untuk bisa melihat dunia ini, bisa melihat orang susah, bisa melihat orang menderita. Harusnya seperti itu. Kalau kita jadi biji matanya, percaya kita pun jadi telingannya Tuhan. Betul? Dia butuh kita. Oke, saya beri contoh lagi yang kecil. Ya, sering nggak kita minta Tuhan jawab doaku dong? Seringnya. Bahkan berapa kali kita kecewa kalau Dia nggak jawab doa kita. Apalagi kalau kita nggak dijawab doanya, terus kita suka ungkit-ungkit, mudat-mudat Tuhan. Tuhan masa lupa Tuhan, aku ini 3 tahun gak pernah absen perbulan Tuhan. Maksud Tuhan gak dengar doaku? Tahu. Pernah ada orang Kristen mungkin gitu? Nah itu bertobat. Tuhan kok diungkit-ungkit? Tuhan, aku ini rajin doa pagi, aku rajin doa puasa loh Tuhan. Kenapa Tuhan gak dengar doa? Stop. Menunjukkan jasa baik kita kepada Tuhan. Setuju saya ngomong ini? Nah sekarang ada 2 lagi tentang jawaban doa. Pernah tahu Tuhan Yesus doa cuma untuk 2 hal saja. Dia nggak minta macam-macam kepada kita, cuma minta 2 macam saja. Satu, Dia minta
jadilah satu seperti aku dan Bapa itu satu. Masih ingat Yohanes 17? Loh, masih ingat gak saya tanya? Gak ingat ngomong gak gitu, saya tunjukin lah. Masih ingat Yohanes 17 doa Yesus supaya kita menjadi satu. Permintaan kedua, pindahkan surga ke bumi supaya bumi jadi seperti surga. Nah, ayo kita lihat. Kalau Tuhan cuma minta dua hal, kalau kita mintanya berapa hal? Wakeh, betul nggak? Banyak yang kita minta. Loh ya atau tidak? Tuhan cuma minta berapa hal tadi? Dua, nggak banyak. Kalau kita berdoa yang jawab siapa? Tuhan. Kalau Tuhan berdoa yang jawab siapa? Nah, harusnya kita. Tapi kapan kita jawab doanya Tuhan? Nah, yang ketiga, pernahkah saudara sadar kalimat ini? Saya temukan di tahun 70-an akhir yang lalu. Ternyata Tuhan ingin saudara dan saya menjadi jawaban doa buat orang lain. Catatan, ini bagian terakhir. Tujuan hidup kita yang Tuhan tetapkan sejak kita belum lahir supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau, lihat kalimat terakhir Efesus 2:10. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Punya tujuan. Salah satu tujuan hidup yang paling penting adalah saudara dan saya menjadi jawaban doa buat orang lain. Ayo, tanya pada diri sendiri. Kapan terakhir kali saudara menjadi jawaban doa buat orang lain? Ada orang nangis, susah, pengen ini, pengen itu. Nah, Tuhan izinkan saudara mendengar doa mereka dan saudara jawab. Ayo, lakukan itu dalam hidup. Izinkan saya mengatakan kalimat. Salah satu bukti bahwa hidup saudara sudah berguna untuk Tuhan dan untuk orang lain. Kalau saudara ketemu seseorang hancur hidupnya, gak punya masa depan, akhirnya saudara karena kehendak Tuhan buat sesuatu atas orang itu. Nah, kalimat, maka orang itu ngomong begini, aduh, saya nggak tahu hidup saya jadi apa kalau nggak ketemu ibu, kalau nggak ketemu bapak. Ngerti arti kalimat itu? Berarti kita sudah jadi jawaban doa nggak buat orang itu. Nah, itu kapan terakhir kali ada orang ngomong begitu? Percayalah, si medit-medit nggak pernah ada orang ngomong begini pada kamu. Oh, nggak amin. Loh, betul tidak? Yang pelit-pelitnya mungkin punya duit digenggam terus, masuknya banyak, keluarnya sedikit. Ada nggak? Yaitu orang diabetes, mangan terus tapi nggak gerak, nggak keluar. Banyak loh orang kesel medit ya begitu. Saya sampai heran, uangnya itu saya tahu dia tuh masuknya uang itu puluhan juta, berapa kali masuk puluhan juta, tapi saya lihat kok nggak pernah keluar. Yang mau diapakan uang sebanyak itu? Cuma diceki saldonya. Nggak ada gunanya. Kalau dia mati tiba-tiba dan nggak ada orang yang tahu PIN ATM-nya, lo kok begini nonton? Apa? Lo sini nggak ada orang kayak begitu. Terus uangnya mau diapain? Saya juga nggak ngerti. Ditumpuk terus. Orang medit itu untuk dirinya sendiri dihitung sampai uang. Apalagi untuk orang lain 11 kali. Setuju nggak saya ngomong itu? Bertobat sama Allah. Terus uangmu mau untuk apa kamu simpan? Umurmu sudah berapa? Tapi disimpan terus nggak ngerti untuk apa itu. Lebih baik uang itu
Kalau kita berkata cukup dan lebih, ya sudah. Bagi untuk yang perlu. Amin. Bagi untuk yang perlu. Amin. Supaya banyak orang diberkati. Nah, ini tujuan hidup kita. Bagian terakhir, Filipi 1. Mulai ayat 22. 21 aja. Filipi 1 mulai ayat 21 sampai 24. Ayo, ayat 21. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Kapan untung? Mati. Kalau nah, saudara nggak usah bingung-bingung cari arti ayat ini. Bersyukur waktu Ahok jadi gubernur DKI, ayat ini terkenal, bukan Ahok sudah ngomong gitu. Nah, hidup itu Kristus. Untungnya kapan? Kalau mati. Nah, untuk mengerti ayat ini, nggak usah sekolah teologi, kesuwen dan kemahalan. Belajarlah dari sapi. Sapi itu menghadapi ayat ini. Enggak percaya. Sapi itu mengalami keuntungan dalam hidupnya kalau dia mati. Enggak percaya. Amin. Lu itu tidak. Kenapa? Yang punya sapi dapat duit karena dia mati di bumi, betul? Terus yang makan dia nikmat. Nah, kalau sapinya nggak mau mati, untung nggak? Nggak ada. Yang punya pun nggak untung, yang lain pun nggak untung, karena nggak bisa nikmati dia, karena dia mau hidup terus. Enggak, amin. Maka itu kapan kita ini untung? Kalau kita mati. Nah, saudara kata mati jangan bilang terus dikubur, enggak. Nih kubur ya tuan rugi kok. Kata mati di sini adalah berbagi. Amin, gitu loh mendengar. Berbagi itu arti kata mati. Maka itu kalau saudara pelit, saudara nggak punya keuntungan apa, Tuhan juga rugi yang sudah menghidupi saudara, karena hidupannya untuk dirimu sendiri. Orang lain juga rugi karena nggak pernah dapat apa-apa dari yang pelit tadi. Mari belajar, percaya tentang sapi tadi. Sapi itu hewan yang luar biasa. Tadi di antara Mbak Tuhan saya sharing soal ini. Belajar di seorang anak Tuhan dari Kupang, Bapak Abini. Saya ingin tanya lagi kepada saudara, antara sapi dengan harimau yang dijaga untuk nggak punah yang mana? Jawaban cepetan. Yang dijaga supaya nggak punah yang mana? Harimau. Tapi yang punah siapa? Dijaga kok habis juga. Ya, saudara bisa bayangkan sehari manusia 8 miliar ini makan sapi berapa juta ekor, enggak entek-entek. Nah, betul enggak? Kenapa sapinya enggak habis-habis? Karena enggak medhi. Sapi itu mau berbagi, maka itu yang medit punah sebentar lagi. Terus ngono karena enggak mau berbagi. Aduh, kok lihat sapi itu luar biasa loh. Buntutnya ya sok buntut, cingurnya rujak cingur, kikil, tapak kakinya laku juga semua, kulitnya jadi jaket, jadi sepatu dan semua, tainya pun berangkat. Maaf, betul. Nah, itu sapi. Maka itu Filipi 1 ayat 21, hidup itu Kristus, mati itu untung. Belajarlah dari sapi. Nah, ini yang pelit pasti pura-pura budek. Maaf. Mau berubah mulai hari ini? Mas, duit segitu banyak mau dibuat apa? Nah, yang berikut ayat 22. 1, 2, 3.
Tetapi Ulang-ulang serentak mana suaranya? Bekal kita suara. Dua-dua, Filipi 1, 1, 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup, Stop, kalimat ini menarik sekali. Coba saudara renungkan. Tetapi kalau aku harus hidup di dunia ini kalimat ini aneh. Berarti Paulus ini ingin hidup atau ingin mati? Baca. mati. Paulus ingin hidup atau ingin mati? Ayo, pikir. Tapi hidup. Ingin mati. Tapi kalau aku harus hidup di dunia ini keren sekali. Jangan saudara ingin mati karena diputus pacar, rugi kamu. Golek mana dong diputus pacar? Mati. Jangan saudara pengen mati karena saudara putus asa, kecewa. Jangan, rugi besar. Kalau memang harus mati karena kita berjumpa dengan Yesus, itu kemuliaan. Tapi kalau harus hidup di dunia ini, terus itu berarti itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Wih, saya pakai ayat ini saudara sampai hari ini buat hidup itu berguna buat orang lain. Ternyata hidup yang berguna itu belajar seperti pohon buah. Coba renungkan, pohon buah. Saya langsung mikir buah apa? Mangga, apalagi yang lain. Coba. Ayo, buah. Anggur, semua. Dengar ya. Saya beri pertanyaan bagi yang belum tahu supaya kaget hebatnya pohon buah. Saudara percaya nggak? Ternyata sampai hari ini tidak pernah ada pohon buah yang tahu rasa buahnya sendiri. Lu mikir loh, baru tahu, ya telat. Loh, itu saya pikir dari tahun 70-an yang lalu. Buah apa saja yang mahal seperti duren, ya apa saja. Ternyata pohonnya nggak pernah tahu rasa buahnya. Betul? Ayo jujur. Untuk pohon itu bisa berbuah, perlu pergumulan nggak? Berat loh saudara. Baru berbunga, belum tentu jadi buah. Hujan, angin, hama bisa merusak bunganya enggak? Kalau toh ada yang sampai jadi buah, itu berarti bunga, pohon itu berjuang. Langsung pentil, tahu kata pentil? Ya, bahasa Jawa itu luar biasa, pentil cilik petol itu gede. Dalam bahasa Indonesia nggak ada satu kata begitu. Begitu enak bahasa Jawa itu. Oke, lanjut. Sudah pentil. Pentil itu bahasa Indonesia-nya apa? Buah muda. Oke lah, nggak enak kok, dan itu ngerti ya. Yakin bisa jadi buah sampai matang? Belum tentu. Pohon itu berjuang lagi dari pentil sampai bisa jadi buah. Kita sering punya pohon buah, tunggu masa, tonggo di sini. Betul enggak? Tetangga dulu. Nah, bayangkan pohon buah yang begitu luar biasa perjuangannya. Coba kalau pohon buah model kita sudah berjuang setengah mati, berusaha dengan pergumulan berat, enggak pernah makan buahnya. Ayo jujur, kalau kita berjuang setengah mati, enggak pernah nikmati, orang lain nikmati terus, jujur ngaku, mau tetap berbuah? Enggak usah, ngapain? Bayangkan kalau pohon buah model kayak kita, enggak ada buah di dunia ini. Sekarang ini loh arti hidup. Semua perjuangan kita, ayo biar orang lain yang menikmati. Maaf ya, jangan saudara mikir macam-macam. Sampai akhir Agustus yang lalu, sejak tahun 81, saya pertama kali nyekolahkan anak orang. 2 hari kami di Magetan, Minggu Senin. Ketemu rekan pendeta,
anak pertamanya itu tahun 80-an saya kuliahkan. Lama saya nggak ketemu pendeta ini. Nah, anaknya sekarang sukses di Jakarta. Nah, kalau dihitung ya saudara, dari tahun 81 saya muliakan orang sampai akhir Agustus kemarin, kira-kira sudah 500 sekian yang saya luluskan S1. Yang S2 sudah 60-an. S3 kalau dilulus semuanya jadi 11 doktor. Dan tidak ada seorang pun yang saya minta ayo kamu balik. Enggak. Dengar Roni Talapesi, pengacara ini hari ini dia ada di Korea. Nah, itu anak yang saya temukan tahun 98 di Manokwari. Waktu itu dia kelas 2 SMP. Tidak punya tujuan karena mamanya janda PNS, nggak bisa biayai dia sekolah. Akhirnya ketemu, kenapa Paris kenapa? S2 30-an. 60-an S2-nya. Nah, akhirnya saya ketemu mamanya, bilang, ibu, mulai hari ini Roni itu tanggung jawab saya. Jadi sejak kelas 2 SMP saya biayai sampai SMA. Nah, papanya meninggal waktu dia umur 4 tahun, jadi dia nggak punya gambaran papanya seperti apa. Ketika dia di kelas 3 SMA, mamanya juga meninggal. Akhirnya dia yatim piatu. Lulus SMA, saya tanya dia, kamu mau kuliah apa? Boleh nggak saya ngambil hukum? Silakan. Saudara, dia lulus S1. Terus dia bilang, Pak, saya mau ngambil pengacara. Silakan. Pengacara selesai. Saya pesan satu, Rob, awas kamu. Satu-satunya yang Papa nggak boleh kamu ngurus adalah ngurus perceraian. Awas. Lulus S1, dia ngambil S2. Sekarang dia ngambil dokter. Dia jadi orang hebat yang terakhir, Tuhan muliakan dia karena jadi pengacaranya Eliezer Paradai. Masih ada ya? Nggak tahu, saya nggak tahu, berarti kan banyak nonton drama Korea, nggak tahu cerita itu. Bertobat kamu. Tahun lalu jadi bulan Juli ribut Indonesia gara-gara Verdi Sambo, masih nggak? Ini Roni itu Tuhan angkat dia. Sebelum itu waktu Ahok diadili, dia menjadi pengacara termuda yang dipilih. Luar biasa, man. Nah itu, maaf ya saya cerita. Dia kalau ketemu saya ngomong, Pak, saya nggak tahu hidup saya jadi apa kalau nggak ketemu Papa. Dan ada banyak yang lain, termasuk Osman Arfan tadi. Ini hidup, saudara. Ayo berbuat terus. Saya meluluskan 14 dokter umum, 2 spesialis. Ayo kan, kalau itu berapa banyak uang saya keluarkan, saya juga nggak ngitung. Kenapa saya nggak ngitung? Coba Mbak Melo punya duitnya banyak. Nah itu orang pelit itu susah keluar karena merasa duitnya sendiri. Betul? Tapi kalau itu dari Tuhan, untuk apa pelit? Punya duit dia. Maka itu saya bisa sampai seperti ini. Karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Siap jadi pohon buah? Buah meneh Pak Abot gitu. Siap jadi pohon buah? Tahu risikonya? Oh, tidak bisa menikmati buahnya. Lalu suatu hari saya tanya, lah Tuhan, lalu pohon buah itu nikmatnya kapan? Dijawab loh oleh Roh Kudus. Pohon buah itu nikmat kalau dia bisa melihat orang lain bisa menikmati buahnya. Wih, luar biasa. Ayo, sini. Panggil, masuk. Bu dokter, ini dokter THT. Yang perlu alamatnya cari dia. Yang punya gangguan hidung, tenggorokan, telinga. Ini dokternya. Masuk sini, dekat sini. Selin, apa kabar Selin? Nggak tahu apa nggak? Duduk mana bisa nggak sih? Nggak apa-apa. Siap jadi pohon buah? Nah, terus kalimat berikut masih ada 23. 23. Terus sebab ayo baca. Ulang ayat 23 Filipi 1.
Aku Satu, didesak dua, tiga. Aku didesak dari dua pihak. Terus? Aku ingin pergi. Nah, desakan pertama aku ingin pergi dan Diam dia bersama. bersama Kristus. Itu kacau. Itu memang Itu jauh. memang jauh lebih baik. Nah, inilah fakta. Paulus memang ingin mati, ingin segera kumpul Tuhan Yesus. 24. Ini tujuan hidup. Tetapi 1, 2, 3. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, pulang dari sini, saudara masing-masing. Saya nggak berkata kita, karena saya sudah menemukan. Saudara masing-masing, apalagi umurnya sudah kepala 6, kepala 7, ayo mumpung masih ada kesempatan tarik piro tahun topi. Tanya, sisa hidupku ini buah apa yang belum dimakan orang lain? Serius loh saya ngomong ini, saudara. Iya. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, kalau saudara bisa menemukan kamu itu siapa, saudara punya tujuan. Enggak. Contoh paling gampang. Buat papa mama, kamu itu siapa? Anak-anak. Tapi anak-anak kan nggak perlu berjuangkan terus kalau sudah menikah. Iya atau tidak? Nah, lalu ngapain saudara orang tua kalau anda sudah besar semua? Ya tetap berjuang, cari kamu-kamu yang lain. Nggak aneh. Susah. Berbahagialah saudara kalau bisa ketemu kamu di mana saja. Itu yang Tuhan ingin. Ajar, bukan. oh bukan anakmu. Maaf saya ingin menuju kamu. Siap cari kamu mulai hari ini. Temukan kamu itu siapa. Buat saya kamu itu tukang parkir, ya cleanernya di toilet umum, ya enggak, anaknya supir taksi, pegawai karyawan rumah makan. Saya hampir tiap hari bisa ketemu kamu itu. Untuk kita tolong mereka. Siap menemukan kamu? Belum. Siap tidak? Siap. Kalau enggak ya jadi sapi dan babi. Daripada jadi orang tapi nggak punya tujuan hidup. Nah, kalimat terakhir, arti kamu itu begini. Saudari semua kita pasti mati kan? Ya, pasti. Ya, tapi begini. Kalau saudara bisa menemukan, kira-kira kalau suatu hari aku meninggal, orang akan nulis apa di bab tulisanku? Renungkan itu. Nah, itu tujuannya. Jangan sampai mbak kan nulis apa-apa, apa tanpa. Ngerti? Orang akan nulis apa di bab tulisan? Maaf ya kalau saudara tanya saya. Lalu Pak Dani, nanti kalau meninggal orang nulis apa? Saya percaya anak-anak Papua akan nulis kalian luar biasa. Karena kami berjuang untuk mereka. Cari orang nulis apa? Tadi siang, kalau saya ingat, salah satu cucu kami berumur 20 tahun meninggal. Tadi siang pemakaman. Tapi anak ini hebat, sangat cinta Tuhan. Kemana-mana dia selalu nasihati orang dengan firman. Memang jadi misteri kenapa kok cepat sekali Tuhan kami. Tapi hidupnya sudah jadi berkat buat banyak orang. Wih, teman-teman sekolah, teman kampus yang ngirim banyak sekali. Karena mereka kehilangan. Di Amerika ada kisah seorang anak remaja namanya Trevor. Dia mati umur 12 tahun. Masih SMP. Dibunuh temannya di sekolah. Karena iri hati. Trevor ini orang yang dikenal banyak orang.
waktu pemakaman kaget karena ini ribuan, kalah presiden. Bayangkan 12 tahun sudah berguna hidupnya begitu luar biasa. Maaf ya, saya kalau ngomong jangan tersinggung. Jangan minta hidup panjang umur tapi ngerepotin orang. Setuju? Sebelum mati maaf. Betul enggak? Tapi yang masih remaja hidup bisa berguna. Kenapa Mel? Kenapa? Oh, iya. Berguna kok luar biasa. Saudara, ayo mikir. Setuju anak-anak muda, anak-anak remaja yang hadir hari ini, awas kamu nggak tahu tujuan hidup. Jangan tidur malam ini sebelum saudara menemukan apa tujuan hidup. Untuk apa? Setuju? Jadi berkat yang luar biasa. Merenung yang serius. Tuhan memberkati kita semua. Andrew, ayo, silakan pujian.